Ganda putra, apa Mas Kevin? Tangan petir. Tangan petir. Mas Markus? Senyum matahari. Senyum matahari. Kalau dirangkai jadi satu kalimat? Markus Kevin. Markus Kevin. Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis pada Kamis 16 Mei 2024. Kevin mengucapkan pamit saat usianya justru masih di kategori usia emas seorang atlet. Ya, Kevin adalah sumber daya manusia unggul sejak belia. Meski memang ia sempat kesulitan bermain di nomor tunggal, namun ketika pindah ke nomor ganda, namanya sudah disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda berbakat yang pernah ada. Sorotan sudah mengarah terang pada dirinya sejak muda, namun bukan berarti Kevin melenggang mulus menuju puncak dunia. Ada kesulitan-kesulitan dan kendala yang dialami Kevin di awal ia masuk pelatnas Cipayung. Kesulitan itu akhirnya buyar ketika bersanding dengan Markus Sunardi Gideon sebagai pasangan di lapangan. Setelah menjalani proses bertahap, Kevin dan Markus meledak di tahun 2017. Pasangan berjuluk The Minions ini benar-benar mendominasi BWF Tour. Setiap kali kontingen Indonesia berangkat ke BWF Tour, nama Kevin dan Markus adalah langganan target juara, dan target-target itu bisa dipenuhi oleh Kevin dan Markus dengan fantastis. 7 gelar di BWF 2017, 8 gelar di 2018, dan 8 gelar di 2019. Torehan tersebut jelas jadi gambaran fantastis betapa kuatnya cengkraman dominasi Minions di ajang BWF Tour. Belum lagi gelar lain seperti emas Asian Games 2018. Minions pun meluncur mulus tanpa tandingan duduk di singgasana nomor 1 dunia. Mereka tak tergoyahkan oleh ganda-ganda lain. Bahkan untuk sekedar mendekati pun sulit di era 2017 hingga 2018 silam. Kehebatan Kevin dan Markus bukan hanya soal berdiri di podium kemenangan, melainkan juga gelombang baru penggemar badminton yang bisa dihadirkan. Ketika Indonesia dilanda kekhawatiran tentang krisis idola baru seiring makin berumurnya pemain-pemain seperti Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, serta Grecia Poli. Selepas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 silam, Kevin dan Markus selalu muncul sebagai ikon baru. Kevin dan Markus bahkan bisa menghadirkan gelombang dahsyat munculnya penggemar-penggemar baru di kalangan badminton. Ya, Kevin dan Markus punya modal kuat untuk menjadi idola. Prestasi tinggi, karakter hebat, serta pola main cepat membuat mata terbelalak dan mulut menganga adalah alasan-alasan Kevin dan Markus begitu dipuja. Melihat Kevin dan Markus bermain adalah melihat sosok ganda yang penuh gairah yang tak kalah berburu kemenangan. Kevin dan Markus menunjukkan kegembiraan dalam bermain pada laga-laga yang mereka hadapi di pertandingan. Kenikmatan menonton Kevin dan Markus itulah yang membuat banyak orang merasa jatuh cinta atau kembali merasa jatuh cinta dan kemudian mengikuti perkembangan badminton. Semakin nama Kevin dan Markus berkibar kuat sebagai pemenang, makin banyak penggemar-penggemar baru berdatangan. Popularitas badminton kembali melejit dan kekhawatiran Indonesia tak punya sosok andalan otomatis menguap tak terbekas. Memang mengikuti perjalanan Kevin dan Markus tak melulu soal gembira, ada beberapa kesedihan-kesedihan yang juga harus ditelan di dalamnya. Salah satu kesedihan yang harus direnggut Minions dan para pendukungnya adalah ketiadaan medali di kejuaraan dunia serta Olimpiade. Ya, hal tersebut cukup menjadi kebingungan banyak orang karena mengingat Kevin dan Markus sering tampil klimaks di kejuaraan dunia. Dan satu kali di Olimpiade, di saat mereka justru bisa tampil lepas tanpa beban merebut kemenangan demi kemenangan di pertandingan-pertandingan lainnya. Akhir kisah yang penuh gelisah. Sejak Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung di 2021 usai, sebenarnya masa depan Kevin dan Markus sebagai pasangan sudah banyak dibahas oleh orang-orang. Ada perbedaan usia 4 tahun yang cukup signifikan bagi pasangan ini untuk bisa terus maju sebagai pasangan. Ketika pada akhirnya mereka lanjut berpasangan, masalah besar menghadang, seinjil darah Markus yang membuat ia harus 2 kali menjalani operasi.
Kevin kehilangan pasangan dan PPBSI tidak bisa bergerak cepat mengantisipasi keinginan pemain kelahiran 2 Agustus tersebut. Karena saya bermain badminton bukan untuk menjadi penggembira, melainkan saya ingin memiliki tujuan yang jelas, tegas Kevin Sanjaya. Itu penggalan kalimat dalam pesan perpisahan Kevin. Dalam kalimat-kalimat berikutnya, tergambar jelas bahwa api semangat dalam diri Kevin belum sepenuhnya padam saat Marcus mengalami cedera berat dan tak lagi bisa jadi pasangan. Namun, api semangat itu akhirnya benar-benar hilang seiring jawaban PBSI yang dianggap tidak sesuai harapan Kevin. Beberapa bulan saya menunggu, akhirnya saya mendapatkan jawaban di pertengahan bulan Januari. Namun, jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan saya dan saya mendapat kesempatan untuk memiliki tujuan yang jelas. Akhirnya, saya di akhir bulan Februari memutuskan untuk berhenti dari dunia badminton. Selamanya memang tak pernah ada. Semua itu bahwa Kevin Sanjaya tidak akan berdiri seumur hidup di lapangan badminton. Namun, melihat Kevin Sanjaya sudah mengucap pamit ketika usianya baru menginjak 28 tahun, jelas dalam diri ini adalah perasaan sedih bercampur tidak rela. Dan rasanya bukan hanya segelintir orang saja yang merasakannya. Terima kasih atas segala kenangan di lapangan, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Semoga sukses di luar sana, sehat selalu dan selalu sukses untuk selamanya.